Ulangi bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Hasan lan saking Hasan al-Basri radhiyallahu an, ya. Kalau dimaknani radhiya muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhu ing Hasan al-Basri. Jadi didoakan semoga Allah memberikan ridho. Qala ngendika sapa Hasan al-Basri, qala berkata Hasan al-Basri, ingkana ar-rajulu, ingkana sak temene kelakuan, kana ana sapa ar-rajulu wong lanang, ada seorang laki-laki ana iku layah ruja yakti metu, ya, sapa rajul fi adabi nafsihi ing dalem belajar tata krama awak dhewene rajul asanaini ing dalem wektu 2 taun sumasinina nule wektu 2 tahun. Hadis ini atau ya kalimat ini menekankan ternyata belajar tentang karakter, ya, tentang akhlak itu lebih ditekankan dibandingkan belajar ilmu. Jadi maka kalau kita mau menerapkan, ya, di sekolah kita, artinya lebih didahulukan mengajar tentang budi pekerti dan akhlak dibandingkan dengan mempelajari ilmu itu sendiri. Karena kalau anak karakternya sudah tertata, insya Allah mempelajari ilmunya juga akan ikut. Dibandingkan kalau anak selalu ditekankan untuk mempelajari ilmu, sementara akhlak budi pekertinya tidak ditata, maka ya bisa kita rasakan walaupun dia pandai tetapi karakternya tidak bisa kita kendalikan, akhirnya menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Jadi kalimat ini maknanya adalah untuk belajar tentang budi pekerti dirinya sendiri itu seseorang laki-laki itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Itu, ya. Berikutnya wa an Sufyan lan saking Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an anna Rasulullah temen setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala huwa utawi, ya, yahruju fi adabi nafsihi, ya, masih rujuknya ke sana, iku al-mizanu timbangan, itu belajar tentang budi pekerti atau tentang akhlak. Wa ha ing asya fa huwa mongko utawi ma iku al-haqu perkara kang hak, sehingga segala sesuatu yang sejalan dengan pendidikan akhlak khalafa kang mulayani opoma ha ing asya bahwa mongko utawi ma iku al-batilu perkara kang batil. Demikian pula sebaliknya, ya, sesuatu yang berlawanan dengan pendidikan budi pekerti atau karakter, maka itu disimpulkan atau dianggap sesuatu yang batil. Kira-kira apa namanya, ya? Segala sesuatu yang sejalan dengan budi pekerti, pendidikan karakter itu dianggap hak, dan yang tidak maka dianggap sesuatu yang batil. Ya, itu makna kesimpulan dari kalimat ini. Berikutnya wa an Habib bin Sahid lan saking Habib bin Sahid orang ngendika sapa Habib ngendika li ibnihi maring anak lanange Sahid Ishak, ya, ngendikane Ishak
ngancanano sapa sira kalimat perintah atau fi'il amar al fuqaha ing pira-pira wong kang alim fikih ya. Wa ta'allam lan belajar sapa sira minhum saking fuqaha ada bahum ing tata kramane fuqaha. Jadi beberapa hadis ini selalu menekankan tentang pendidikan karakter atau pendidikan budi pekerti. Ini kalau kita pahami dari satu hadis ke hadis berikutnya. Ishab al-fuqaha, bertemanlah ya, bertemanlah kalian semua dengan orang-orang yang ahli dalam ilmu fikih ya, dalam ilmu agama. Wa ta'allam, dan belajarlah kamu dari mereka tentang budi pekerti. Penekanannya selalu ke situ ya. Jadi bukan ke ilmu. Maka ada yang mengatakan apa al-adab afdalu minal ilmi ya. Jadi budi pekerti itu lebih utama dibandingkan ilmu itu sendiri. Maka kalau di dalam pesantren itu sangat dijunjung tinggi. Ketika kiainya lewat itu santri tidak berani mengangkat kepalanya, semuanya menunduk saking tawaduknya. Fa inna dzalika mongko temen setuhune ishab al-fuqaha iku ahabbu luweh nyenengake ya, luweh demenake ilayya maring ingsun min kasirin tinimbang saking belajar akeh minal hadisi saking ilmu hadis ya. Jadi berteman dengan orang fikih dan mempelajari tentang budi pekertinya itu menurut Habib bin Syahid lebih menyenangkan ya, lebih menyenangkan perasaannya dibandingkan dia belajar beberapa hadis, dibandingkan dia belajar banyak hadis. Berarti kesimpulannya juga bahwa mempelajari tentang akhlak budi pekerti ini nilainya lebih tinggi. Berikutnya waqala lan ngendika sapa Ruwaimun radhiyallahu an ya bunayya ing lafaz ya bunayya hi anak ingsun wahai anakku ij'al dadekno sapa sira ilmaka ing ilmu ira milhan ing uyah wa adabaka lan dadekno adabaka ing tata krama ira dakikon ing tepung. Ini gimana nih? Jadi iya, perpaduan antara ilmu dengan pendidikan karakter itu bagaikan garam dengan tepung ketika dijadikan satu ya. Jadi enak ya. Kalau sendiri-sendiri tidak enak, makan garam sendiri, makan tepung apalagi belum diuleni ya. Jadi intinya itu sangat erat lah antara ilmu dengan akhlak, dengan adab yang kita kenal sekarang dengan karakter itu sendiri. Semoga dari sedikit demi sedikit kita bisa menuju ke sana. Berikutnya waqala lan ngendika sapa Ibnul Mubarak radhiyallahu an nahnu ing lafat nahnu utawi kita ila qalilin maring perkara kang sithik minal adabi saking masalah tata krama ya iku ahwaju luweh butuh. Nah ini jadi perkara kecil
kecil tetapi berkaitan dengan budi pekerti, menurut Ibnul Mubarak itu lebih dibutuhkan, ya, lebih dibutuhkan dibanding apa? Minna tinimbang sangking ingsun ila kasirin maring perkara kang akeh minal ilmi tinimbang sangking ilmu. Jadi berkali-kali kalimatnya selalu menuju ke situ, perbandingan antara pendidikan karakter dengan ilmu, ya. Jadi belajar akhlak sedikit itu lebih dibutuhkan dibandingkan belajar banyak tentang ilmu. Maka kalau kita memahami hadis Nabi yang berbunyi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi itu pada waktu itu diutus bukan untuk mengajar tentang teknologi dan yang lain, ya, tetapi semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Ya, karena kalau orang zaman dahulu kan sudah teknologinya sudah hebat, ya, apalagi sudah ada piramida, ya, di Mesir dan sebagainya. Maka penekanannya adalah kepada penyempurnaan akhlak, ya. Karena kalau akhlak itu sudah tidak ada, bayangkan cerita yang kita dengar pada zaman jahiliyah. Itu katanya kalau punya anak laki-laki disanjung-sanjung, kalau punya anak perempuan sama sekali tidak dihargai, bahkan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Itu yang terjadi pada zaman jahiliyah dulu. Jadi panjenengan ibu-ibu itu berterima kasih dengan Rasulullah karena derajatnya diangkat, betul-betul dimuliakan. Bahkan surga itu di bawah telapak kaki ibu, ya. Tidak ada di bawah telapak kaki bapak, ya. Jadi setelah Nabi diutus, itu derajat para ibu itu betul-betul diangkat, beda dengan sebelumnya. Ini terjadi pada sahabat Umar sendiri, ya, ketika belum masuk Islam dan mempunyai anak perempuan itu mau dikubur hidup-hidup. Jadi mereka tidak pede kalau mempunyai anak kemudian perempuan, ya. Padahal yang melahirkan anak itu seorang perempuan. Jadi kan mestinya tetap harus ada, tidak mungkin laki-laki kemudian melahirkan, akan jadi lucu. Jadi kira-kira begitu. Jadi perkara sedikit tapi berkaitan dengan adab itu lebih dibutuhkan dibandingkan belajar banyak tentang ilmu itu sendiri. Walaupun ilmu itu juga penting untuk kita kaji dan untuk kita pelajari, karena segala sesuatu membutuhkan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Kita ingin ngurusi dunia harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, apabila kita ingin menggapai akhirat, fa alaihi bil ilmi, dengan ilmu juga. Wa man arada huwa, apabila kita ingin kedua-duanya, ya bil ilmi juga, ya. Jadi ilmu yang sudah begitu penting, ya, tetapi kalau dibandingkan dengan belajar adab, belajar akhlak, itu ternyata lebih diprioritaskan belajar akhlak. Karena ternyata kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan otak, ya. Bahkan ada dua lagi. Satu EQ, yang kedua EQ, ya. Yang ketiga SQ. Yang kedua EQ, emosional quantity. Jadi kecerdasan seseorang dalam rangka mengendalikan emosionalnya. Sudah ngomong lah ini. Berarti tidak punya kecerdasan dari sisi pengendalian emosi. Maka ada yang membagi kecerdasan itu EQ, emosional.
adalah spiritual quantity, ya, spiritual. Jadi kecerdasan berkaitan dengan pemahaman agama kita. Pemahaman agama kita itu juga membutuhkan sebuah kecerdasan, bagaimana kita memahami lingkungan kita, ya, bagaimana penerapan dari puasa, ya. Puasa itu dilatih bahwa kita betul-betul merasakan orang yang tidak bisa makan, ya. Kadang kita makan satu hari bisa 4 kali, ya. Tapi di sana masih banyak orang yang hanya sekali bisa makan. Itu betul-betul kita itu merasakan, tidak hanya teori, ya. Karena puasa itu betul-betul mendidik kita untuk disiplin, ya. 1 menit saja belum ada bunyi sirine, kita tidak berani, ya. Jangan-jangan 1 menit, 1 detik, ya, 1 detik saja tidak berani. Itu sebetulnya melatih sebuah kedisiplinan yang sangat tinggi. Tidak berani nongkrong belum ada sirine berbuka, tetap tidak berani walaupun kola, walaupun nasi sudah ada di hadapan kita. Jadi kita baru berani kalau betul-betul sudah mendengar bunyi yang resmi, entah itu dari masjid atau mendengar adzan. Ya, itu artinya puasa itu melatih kita benar-benar disiplin, tidak usah dioyak-oyak, ya. Jadi harapannya maka target dari pelaksanaan ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu, ya, orang yang melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Kiranya itu dulu untuk kajian pada siang hari ini, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk kita akhiri, bila ada pertanyaan kami persilakan. Tugasnya ada pertanyaan? Bagaimana? Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah, tidak ada pertanyaan. Berarti semuanya paham semua. Amin. Dan maka kita akhiri majelis taklim pada siang hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.